Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah YouTuber semuanya, hari ini hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Nah, ini nanti saya akan sampaikan foto-foto kemudian kegiatan saya subuh hari ini ya. Kemudian juga rekaman dari saya kemarin khotbah Jumat di Masjid Darussalam ya, Kelurahan Mangundegaran Nganjuk ya. Jamaah YouTuber bisa didengarkan nanti ceramah-ceramah saya khotbah ya. Khotbah Jumat kemarin tanggal 6 Oktober 2023. Ya, jamaah YouTuber, jangan lupa terima kasih terus kepada Allah dengan sholat subuh, berterima kasih. Alhamdulillah semuanya agar kita menjadi orang yang bermanfaat, bermakna hidup kita ya. Jamaah YouTuber ya, jangan lupa itu, hidup harus bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setiap Jumat kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat jamaah di masjid, yaitu sholat Jumat. Itu merupakan standar hidup berjamaah. Kebanyakan melakukan karena ini suatu kewajiban, mereka berbondong-bondong ke masjid. Tetapi pada saat duhur kadangkala kita melupakan bahwa sholat duhur itu juga harus ke masjid. Maka jamaah Jum'ah rahimakumullah, sadarilah sholat 5 waktu kalau bisa dilaksanakan di masjid atau musola terdekat, berbondong-bondong agar kita umat Islam selalu bertemu, berjumpa, bisa menjadi sahabat, menjadi handai tolan saudara. Kita bisa berpelukan, bersalaman. Itu merupakan kekuatan spiritual yang mungkin dilupakan oleh kita. Salaman itu hal yang harus kita lakukan, karena kekuatan itu bisa menghancurkan penyakit yang ada di dalam diri kita kalau kita mempelajari kedokteran. Karena kebahagiaan akan menghancurkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Maka jamaah Jum'ah rahimakumullah, selain sholat Jumat, sholat duhur yang siang dilaksanakan, berbondong-bondong juga ke masjid. Untuk itu kita harus bersyukur bisa berjumpa di dalam sidang Jum'ah ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, bisa melaksanakan aktivitas kita dari bangun tidur. Insya Allah nanti tidur kembali dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa sholawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tiap Jumat kita selalu bersyukur, kita selalu meningkatkan iman dan takwa. Maka pada hari ini saya akan sampaikan 10 macam akhlak termulia agar kita menjadi meningkat takwa kita. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu an, artinya akhlak yang mulia itu ada 10 macam. Itu kadang semuanya ada pada diri sendiri, tetapi tidak terdapat pada diri anaknya. Terkadang semuanya terdapat pada seseorang, tetapi tidak terdapat pada ayahnya. Terkadang semuanya terdapat pada seseorang hamba atau pembantu atau buruh, tetapi tidak terdapat pada tuannya. Allah membagi semua sifat itu kepada orang yang dikehendakinya, yang menginginkan hidup bahagia. Yaitu yang pertama, benar dan jujur dalam perkataan. Makanya kita sebagai muslim ini diharapkan selalu benar dalam tindakan, benar dalam perkataan, dan jujur dalam segala hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, berani dalam peperangan. Ini artinya bahwa kita harus berani membela kebenaran, kebenaran agama, kebenaran bangsa dan negara. Bukan hanya tentara dan polisi untuk mengamankan negara dan ketertiban, tetapi masyarakat juga harus bergotong royong untuk mengamankan diri sendiri, mengamankan masyarakat.
terutama yang sekarang ini banyak pencurian-pencurian yang mungkin kita amankan diri kita sendiri, terutama harta benda kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, memberi orang yang meminta. Kalau di dekat kita atau orang-orang yang jauh mendatangi kita untuk meminta bantuan, sebaiknya kita bantu sesuai kemampuan. Jangan menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang yang meminta itu. Karena apa? Karena orang yang meminta itu mungkin kekurangan atau mungkin terbentur ekonomi. Maka kita seikhlasnya, kemampuan diri kita beri. Karena yang kita beri itu akan diberi balasan yang lebih baik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, membalas perbuatan baik. Maka kita kalau bisa dan semampunya harus kita tekadkan dan niatkan kalau ada orang yang mungkin memberi pertolongan kepada kita, kita harus membantu mereka. Karena hal itu sebagai balas budi kita sebagai sesama manusia. Kemudian yang kelima, menjaga amanah. Amanah ini sangat berat karena amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu diri kita sendiri sebagai khalifah. Kemudian kita kalau sudah berumah tangga akan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa istri kita. Alhamdulillah punya anak, diberi kita amanah anak. Kemudian diberi kekuasaan, yaitu sebagai anggota DPR, presiden, bupati, dan sebagainya. Semua itu harus kita niatkan ibadah, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, juga sesama manusia. Terutama ada LPG harus sesuai dengan apa yang real atau realitas keadaan yang telah dilaksanakan. Jangan membuat atau markup meningkatkan, harusnya biaya itu sedikit tapi di markup menjadi tinggi. Itu hal yang menurut umat Islam dan menurut diri kita pribadi secara hati nurani itu tidak baik. Walaupun kadang juga tidak ditemukan oleh KPK, BPK maupun orang-orang yang memeriksa kita. Tetapi Allah itu lebih detail nanti dalam pemeriksaan kehidupan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keenam, bersilaturahim atau bersilaturahmi adalah menyambung persaudaraan. Mungkin teman-teman kita yang dulunya ada kemudian tidak berjumpa lama, silahkan untuk main ke rumahnya. Atau saudara-saudara kita yang hilang, atau dulur-dulur kita dari satu mbah, itu dibuat sebuah reuni, pertemuan-pertemuan. Insya Allah itu akan menjadikan diri kita bersatu. Karena apa? Persatuan itu penting dalam keluarga, di dalam tolong menolong. Keluarga dulu yang kita fungsikan sebelum menolong orang lain. Makanya jamaah Jumat rahimakumullah, saya ini ngomong seperti ini juga mengadakan reuni yang mengadakan saya dan keluarga saya. Karena ini saya tidak omong tok, karena omong tok itu tidak akan digubris orang, tapi kalau dilaksanakan mungkin orang berkata, oh ya, sedapat mungkin yang diomongkan itu dilakukan. Karena Rasulullah itu memberi contoh kepada orang yang umatnya itu memberi contoh. Umatnya diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Ikutlah di dalam komunitas-komunitas yang mungkin sesuai dengan pemikiran, prinsip dan konsep hidup jamaah semuanya. Kemudian yang ketujuh, menjaga hak-hak tetangga.
Janganlah kita sewenang-wenang kepada tetangga, walaupun itu suara kita. Kita jangan berteriak-teriak di dalam rumah, kemudian didengar oleh tetangga. Itu hak-hak tetangga hilang. Maka janganlah kita berteriak-teriak atau membunyikan sesuatu yang sangat keras, karena tetangga itu juga diri kita sendiri. Bahwa hal semacam itu kalau itu pada diri kita, maka kita akan marah. Maka janganlah membuat marah orang lain, terutama tetangga. Tolonglah tetangga sebisanya. Janganlah kita ini jor-joran dalam hidup. Hidup ini untuk apa? Kita harus tahu. Untuk apa seperti itu? Untuk apa? Tidak ada apa-apanya. Yang penting adalah kebahagiaan di dalam diri kita, kebahagiaan dalam rumah tangga kita, di dalam berrukun tetangga, berrukun warga, masyarakat, dan sebagainya. Itu yang penting. Saling membantu itu yang penting, bukan jor-joran karena kepunyaan. Itu tidak penting. Suatu ketika bisa hilang, musnah, atau juga kita tinggalkan semua itu. Sadarilah jemaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian menjaga hak-hak berteman. Makanya kalau berteman itu harus dijaga hak-haknya. Jangan kita ini ngemplang, pinjam uang teman kemudian enggak bayar. Itu haknya tidak seperti itu. Harus diberikan sesuai hak. Dan jangan mengganggu teman kita. Maka teman itu memang harus kita hormati, kita hargai, dan kita silaturahimi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang ke-9, menghormati tamu. Kalau ada tamu siapapun dia, walaupun itu kita benci, kita pinarakan ke dalam rumah. Kemudian kalau bisa kita beri minum, walaupun itu kita mendongkol sama beliau yang bertamu, tetapi kita harus merasa luas hati kita, pemikiran kita, bahwa tamu itu mungkin membuat diri kita menjadi lebih baik hidupnya. Kemudian yang ke-10, yang paling utama di antara semua ialah malu. Makanya jamaah Jum'ah rahimakumullah, malu itu penting di dalam diri kita. Malu dalam melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan negara. Makanya kita sebagai manusia harus mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk menjaga rasa malu ini. Janganlah kita memalukan pada diri sendiri, memalukan pada keluarga, memalukan kepada masyarakat tetangga, apalagi bangsa dan negara. Di media sosial kita harus, janganlah semua apa yang kita omongkan, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan kita, janganlah kita medsoskan apa yang kita katakan itu, karena ini ada undang-undangnya jamaah semuanya. Janganlah kita membuat resiko-resiko yang membuat diri kita bermasalah. Enak itu tidak membuat masalah di dalam diri kita, keluarga kita, tapi membuat diri kita tenang, tentram, ayem, adem. Silahkan orang-orang yang membuat masalah, jangan ikut-ikutan, jangan sok-sokan. Apa artinya itu? Gak ada. Saya saja yang juga suka belajar silat, karate, kungfu, saya belajar saja kalau ada tanding gasaan seperti yang di jalan-jalan saya tidak ikut, malah saya ulang. Nggak ada artinya apa-apa itu. Walaupun umpama saya bisa apa, saya tidak akan melakukan itu. Untuk apa? Untuk apa? Nggak ada apa-apanya bagi yang pemuda. Kemudian orang tua ya harus dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kematian itu akan mendatangi kita. Mendatangi kita karena kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tandanya. Mulai kulitnya keriput, mulai rambutnya putih, mulai
semuanya sakit-sakitan itu merupakan hal yang luar biasa bagi diri kita, bahwa kita ini mendekati kematian. Maka kita harus selalu bergiat, bersemangat di dunia ini, bersemangat untuk mencapai kehidupan dunia bahagia, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu ini wajib. Makanya setiap Jumat itu mesti saya lihat di masjid semua penuh, tetapi duhur itu mungkin tidak penuh. Makanya jamaah semuanya, janganlah kita melalaikan sholat 5 waktu, walaupun itu mungkin hanya 5-10 menit, tetapi hal luar biasa adalah bertemu Allah. Dengan singkat itu menjadikan spiritual kita menjadi lebih tinggi. Apalagi kalau sepertiga malam itu kita bangun, kita menghadap Allah, itu kekuatan spiritual. Saya sudah sering merasakan bahwa kekuatan spiritual itu akan kita penuhi, akan ada di dalam diri kita. Kekuatan jiwa, kekuatan digembleng oleh ujian ini akan menjadi lebih baik. Maka jemaah semuanya, kita harus menjadi kuat. Fisik kita kuat, spiritual kita kuat, otak kita kuat, bangsa negara ini akan menjadi kuat. Inna likulli barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aku qauli hadza astaghfiru li walakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pengen bahagia dunia akhirat, mendapatkan surga, nikmat kubur, semangat sholat subuh, mendapatkan surga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna Nabi Muhammad muslimun wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Mujtahid dan pahlawan Jemaah Islam. Rahimakumullah, kesimpulannya yang pertama, ada 10 hal atau 10 yang harus kita laksanakan, karena 10 itu menjadikan diri kita menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersemangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melaksanakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik demi diri kita, demi keluarga kita, demi bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita laksanakan dari tadi bangun tidur, kemudian tidur kembali, menjadi bermanfaat, karena kita niatkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la dzikrullahi akbar.
akbar. Tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Semoga bermanfaat ya kegiatan saya subuhan, yaitu hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 ya, sama YouTuber. Terus kemudian kemarin saya khutbah Jumat, saya sampaikan di ceramah ini ya, saya rekam di YouTube saya ini. Semangat subuhan ya jamaah YouTuber, jangan lupa subuh. Kalau ingin masuk surga, jaga sholatnya, terutama sholat subuh. Terima kasih ya jamaah YouTuber. Subscribe, share, like. Subscribe terus, subscribe itu gratis ya. Terima kasih atas dukungannya. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niatkan ibadah kepada Allah semuanya. Nah ini sholat subuh dikit yang hadir, berapa orang itu ya jamaah YouTuber. Nah itu dikit sekali yang sholat subuh tadi di masjid. Nah itu makanya harus semangat sholat subuh jamaah YouTuber ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.